teman-teman semua, saya Niputu Sukmawirawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama. Hari ini saya sedang berada di sebuah kafe bernama Cafe Lentera Boga Rasa di daerah Bandung Timur. Saat ini saya sedang bersama dengan owner Lentera Boga Rasa. Boleh memperkenalkan diri untuk Bapak? Iya, halo selamat malam. Nama saya Iwayan Bugi. Kebetulan saya di sini owner dari Lentera Boga Rasa. Nah, untuk malam ini kita akan bertanya-tanya nih Pak untuk Cafe Lentera Boga Rasa ini. Bagaimana sih konsep utama Cafe Lentera Boga Rasa ini? Oke, saya jawab ya. Jadi konsep utama dibangunnya Lentera Boga Rasa itu berawal dari adanya 5 persahabatan, yang dimana mereka ini para teman-teman di salah satu universitas di, boleh sebut namanya nggak? Ya, Universitas Teknologi Bandung, ITB. Nah, kebetulan saya bersama 5 sahabat ini membangun Lentera Boga Rasa untuk bertujuan menjadi pionir bisnis di bidang kuliner. Di antaranya adalah yang melatar belakanginya untuk tempat perkumpulan kita juga 5 orang ini. Terus udah gitu juga mungkin teman-teman yang ada di sekitar Bandung Timur yang mau pada meeting. Terus udah juga ibu-ibu atau mungkin keluarga yang mau pada bikin acara, itu kebetulan juga kita bisa menyiapkan di Lentera Boga Rasa ini seperti itu. Jadi yang melatar belakanginya yaitu untuk bisa ya menciptakan suasana family, kekeluargaan, terus begitu beberapa hal yang paling penting adalah tempat titik kumpul ya titik kumpul dengan dibangunnya salah satu restoran kami ini. Kebetulan ini cabang pertama kami, bukan cabang pertama, memang yang pertama. Jadi Lentera Boga Rasa ini dijadikan pionir utama, itu seperti itu. Nah, setelah mengetahui latar belakang dan konsep utama dari Cafe Lentera Boga Rasa ini, apa sih Pak tantangan utama dari strategi pemasaran pada Cafe Lentera Boga Rasa ini? Oke. Di dunia bisnis ya saja. Iya. Jadi bisnis kuliner itu bukan bisnis yang untuk saat ini mudah dijalankan ya. Mengingat persaingan bisnis kuliner yang cukup ketat, luas, dan persaingannya juga cukup ya ada banting harga dari pihak lain terhadap kami gitu kan. Nah, tadi kan ada pertanyaannya di mana tantangannya ya berarti kita harus punya beberapa cara untuk mensiasati bagaimana supaya restoran atau kafe kita ramai. Di antaranya adalah meningkatkan promosi di media sosial, itu penting ya. Yang kedua juga lebih ke kita bisa harus mau mengundang influencer, karena media sosial saat ini udah berperan penting di bidang marketing ya, untuk penyampaian promosi-promosi kita. Dan berikutnya lagi kita juga harus bisa mengatur harga happy hour ya, dimana seperti makan pagi itu kita nggak mungkin dong kita ngadain breakfast harganya mahal, itu kita harus bundling promosi, mungkin pastry dengan kopi harga sekian. Itu salah satu strategi promosi untuk mengundang konsumen atau crowd lebih banyak datang ke restoran kita. Dan yang paling penting adalah tetap menjaga kualitas bahan baku sehingga restoran kita tetap punya disiplin rasa ya, bukan kehidupan masalah disiplin juga, rasa pun juga harus disiplin gitu kan, dari mulai penyajian, ketepatan waktu penyajian, rasa yang ingin mau ya atau yang akan disuguhkan, seperti itu. Nah, apakah ada Pak pengembangan produk untuk mengikuti ini? Ya, tren masa kini. Oke, saya bahas di pengembangan produk ya. Saya sebagai owner mempunyai pengalaman
saya harus menjelaskan pengalaman saya dulu. Pengalaman saya sebagai owner sebelum mempunyai Lentera Boga Rasa itu saya pernah bekerja di kapal pesiar. Ya, itu satu. Terus yang kedua saya pernah bekerja di hotel bintang 5. Jadi pengembangan produk yang ada di Lentera Boga Rasa itu sudah dipastikan pengembangan produk yang selalu menunya ada di kapal pesiar dan ada di hotel bintang 5. Tetapi saya bikin dengan harga yang cukup ya, mungkin bisa masuk ke kantong masyarakat di daerah sini ya, seperti itu. Terus juga tadi yang saya bilang disiplin untuk mempunyai cita rasa yang tetap, mempertahankan bahan baku itu menjadi suatu prinsip buat saya sebagai owner. Itu juga memungkinkan untuk Lentera Boga Rasa ini memiliki nilai yang lebih ya dibandingkan kafe yang lain. Iya, saya jamin. Bukan karena saya sebagai owner di sini ya, karena saya punya beberapa nilai juang di kehidupan saya. Saya pernah bekerja di beberapa kapal pesiar dengan di hotel. Jadi nilai lebih yang kita punya itu pasti. Mungkin nanti ada beberapa menu yang bisa saya share juga foto-fotonya, dari mulai garnisnya, dari mulai penyajian makanannya, dari mulai bahan bakunya, apa segala sesuatu. Memang kita premium, tetapi harga masih bisa masuk ke kantong masyarakat. Jadi nilai plus dalam sebuah makanan itu bukan berarti jenisnya, tetapi bagaimana mengangkat value dari makanan tersebut sehingga bisa diterima dengan mata konsumen dengan baik dan disajikan dengan sepenuh hati yang jelas. Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk tantangan terbesar yang dihadapi di kafe Lentera Boga Rasa ini yang Bapak rasakan selama bersaing di dunia kuliner. Oke, saya jawab ya, maaf ya. Dinamika konsumen tuh saat ini menurut saya lucu ya. Jadi orang ke kita pertamanya nyoba, ngebandingin harga dengan yang di luar. Karena memang dia nggak formally in heart ya, nggak dari hati mungkin. Jadi di luar mungkin dapat pelayanan seperti itu, balik lagi ke kami. Mungkin ada upaya Pak untuk memastikan para pelanggan atau konsumen ini untuk balik lagi. Oke. Upaya konsumen supaya balik lagi ke restoran. Jadi gini, sebelum kita punya restoran Lentera Boga Rasa ini kan ada beberapa komitmen yang kita harus junjung ya. Di antaranya ketepatan waktu keluarnya makanan. Di Lentera Boga Rasa, saya sendiri yang menjalankan bisnis ini, itu saya punya komitmen yang harus saya adopsi ke anak buah saya, 3 menit penyajian minimal penyajian maksimal 3 menit itu harus makanan keluar. Nah itu 3 menit, jadi itu ketepatan waktu yang memang harus kita komitmenkan di awal, itu 3 menit. Terus yang kedua, rasa yang nggak boleh berubah, itu jelas tuh. 2. Terus ada konsisten dalam rasa. Yang ketiga yang paling penting adalah lebih ke ya kita harus bisa berinteraksi dengan konsumen. Seperti halnya misalkan saya kan sering kontrol di pantry, makanan habis, saya bangga, saya yakin pasti dia balik lagi, dan itu memang sudah terbukti seperti itu. Dan ketika kita tanya ke konsumen yang mungkin dia datang ingin mencoba, terus keduanya baru kita tanya karena dia balik lagi ke kita kan, ini kok buat evaluasian kami gimana. Mereka menjawab bahwa makanan yang kami suguhkan dan teman-teman suguhkan di sini itu katanya kita nggak nunggu lama. Itu paling penting tuh, kalau punya restoran tuh nggak boleh nunggu lama gitu. Kita udah kelaparan, kehausan, nunggu lama kan kita nggak enak. Terus yang kedua juga ketepatan rasa yang memang kita selalu konsisten, kita jaga, kita rawat, yang benar-benar ya memperlakukan makanan juga sama kayak memperlakukan manusia ya.
istilahnya nggak bisa seenaknya aja gitu. Itu yang saya yakinkan konsumen akan balik lagi ke saya, dan sudah terbukti sampai saat ini tamu-tamu repeater kita, walaupun kami mengharapkan ada tamu baru ya, maksud saya bukan hanya tamu repeater aja seperti itu. Nah, mungkin boleh disebutkan nih Bapak untuk menu sebagai best sellernya dari makanan atau menunya dari Cafe Lentera Bogarasa. Oke, tadi pertanyaannya menu best seller atau terfavoritkan ya di Lentera Bogarasa. Jadi menu yang terfavoritkan di Lentera Bogarasa itu ada beberapa. Untuk menu makanannya dulu saya mungkin kasih tahu ya. Yang pertama adalah bebek muda ubud. Itu bebek muda ubudnya memang resep keluarga saya sendiri. Kebetulan keluarga saya yang punya restoran Lakaleke di daerah Ubud, Gianyar, yang dimana mungkin di sana ada beberapa pesaing seperti bebek bengil, seperti bebek peti sawah. Nah, resep yang dibawa dari Bali ke Lentera Bogarasa ini adalah menu bebek muda ubudnya. Itu yang paling best seller atau terfavoritkan. Nah, mungkin cukup sekian informasi dari owner dari Cafe Lentera Bogarasa. Ya, terima kasih juga Mbak sudah bisa berkunjung ke restoran. Terima kasih. Ya, terima kasih.